Oke, salam jumpa pada pembahasan materi SQL. Oke, video kali ini adalah video selipan, ya, karena saya melupa untuk memasukkan sebuah materi, jadi video ini saya buat. Begini, pada 3 video sebelumnya kita sudah belajar tentang membuat tabel, habis itu mengubah tabel, lalu menghapus tabel. Nah, di sini saya mau menunjukkan kepada Anda bahwa kita bisa mengcopy tabel atau mungkin istilah lebih tepat seperti ini. Kita bisa membuat tabel berdasarkan subquery select. Kita bisa membuat tabel berdasarkan subquery select. Nah, ada 2 tujuan yang muncul. Kenapa kok bisa membuat tabel dari select? Pertama, tujuannya adalah untuk menggandakan tabel. Jadi tabelnya di-copy istilahnya. Nah, alasan kedua adalah harapannya dengan dijadikan tabel, hasil dari query kita bisa disimpan dalam database. Sehingga ya kita tidak perlu repot-repot menulis ulang query kita yang mungkin notabene sudah kompleks. Nah, seperti itu. Jadi, pertama untuk menggandakan tabel, kedua untuk bagaimana agar query kita itu bisa tersimpan sehingga nantinya kita tidak perlu membuat query atau kita tidak perlu menuliskan ulang query kita yang kompleks tersebut. Nah, lalu seperti apa cara pembuatan select berdasarkan tabel? Membuat tabel berdasarkan select ya, sampai kebalik sampean ya. Tunggu sebentar. Oke, pertama-tama saya mau sebentar, saya buka catatan saya dulu. Saya mau membuat tabel KRY berdasar yang berisi employee ID, nama lengkap, dan nama jabatan dari karyawan. Nah, membuat tabel KRY yang berisi employee ID, nama lengkap, dan nama jabatan dari karyawan. Query-nya seperti ini, create table KRY. Nah, kalau yang di video-video sebelumnya, create kita sebutkan kolom. Di sini setelah kita create table, kita sebutkan seperti ini, S, select, employee ID, nah, coba saya jalankan query-nya ya. Tabel KRY created. Kita lihat di sebelah kiri ya, Anda perhatikan. Oh, maaf. Ini. Refresh. KRY. Ini dia. Nah, kalau Anda lihat KRY ini, ya, kalau Anda lihat, nah, di sini ada tabelnya sudah punya data. Kalau Anda lihat tabelnya sudah punya data. Kenapa? Ya karena hasil select. Ya, kenapa tabelnya sudah punya data? Karena hasil select. Kalau misal select yang tadi kita masukkan ternyata tidak punya hasil, tidak ada datanya, ya tabelnya akan kosong. Seperti itu. Karena select ini menghasilkan data, nah seperti ini, maka ketika kita membuat tabel dengan select ini, tabelnya sudah punya data. Oke, ini adalah contoh untuk menyimpan hasil select, menyimpan hasil query menjadi sebuah tabel. Sehingga harapannya nanti bisa kita gunakan lagi. Nah, contoh kedua, saya akan mengcopy tabel jobs menjadi tabel jabatan. Create table jobs as select all
from jobs. Oh maaf, ini kok tabel job. Jabatan. Tabel jabatan created. Saya refresh lagi. Ini jabatan. Nah, kalau Anda lihat tabel jabatan ini, karena saya bilangnya mengcopy ya. Job ID, job title, min salary, max salary. Sama. Ya, kolomnya sama persis dengan tabel jobs. Bukan hasil join, karena ini select bintang. Nah, ini adalah contoh untuk mengcopy tabel, yang ini adalah contoh untuk bagaimana create table ini digunakan untuk menyimpan hasil dari query. Jadi tidak perlu ngetik ulang join-nya, maksudnya seperti itu. Nah, tetapi begini, membuat tabel dengan select ini memiliki kelemahan, memiliki dua buah kelemahan yang paling kelihatan. Pertama, jika kita menggunakan create table as select ini untuk mengcopy tabel atau untuk menggandakan tabel, nah, kelemahan pertama adalah constraint dari tabelnya tidak ikut diambil, tidak ikut tercopy, tidak ikut terambil. Ya, constraint dari tabel aslinya tidak ikut terambil. Saya tunjukkan perbedaannya. Saya buka tabel jobs. Ini tabel job ya yang asli. Constraint-nya kita lihat. Ada job ID PK, ada job title NN. Seperti ini. Anda perhatikan. Sekarang saya buka tabel jabatan. Nah, Anda lihat constraint-nya. Hanya satu, yaitu job title is not null. Nah, ketika Anda mengcopy, Anda membuat tabel dengan select, ya, kita tidak bisa mengambil juga constraint-nya. Yang bisa diambil hanya constraint not null-nya saja, hanya constraint not null-nya saja. Itu yang terambil. Primary key, foreign key, check, unique itu hilang, tidak akan ikut. Bagaimana cara kita ngambilnya? Maka kita menggunakan alter table, kita tambahkan constraint-nya sendiri-sendiri. Kayak gitu. Itu adalah kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua itu seperti ini. Nah, di contoh pertama, saya membuat select employee ID first name last name ya. Di sini ada join-nya. Begini. Kalau kita membuat select seperti ini, ataupun kita mengcopy table seperti yang bawah jobs itu, nah, kalau tabel aslinya, misal di sini ini, tabel jabatan kan ya, ini tabel jabatan. Aslinya apa? Aslinya adalah tabel jobs. Kalau tabel aslinya ada perubahan, maka tabel kopiannya tidak akan berubah. Ya, kalau kita mengcopy tabel dengan cara create table gini, tabel aslinya berubah, maka tabel kopiannya tidak akan berubah. Kenapa? Ya memang sudah dua tabel berbeda, kan kita ngopi seperti itu. Nah, ini adalah kelemahan-kelemahan dari mengcopy tabel atau membuat tabel berdasarkan query select. Loh, lalu buat apa sebenarnya hal ini terjadi? Begini, ketika kita membuat program, dan programnya itu perlu akses ke database atau perlu akses ke dalam tabel ya, biasanya programmer itu tidak berani langsung nyentuh ke tabel aslinya. Tidak berani nyentuh langsung ke tabel aslinya. Kenapa? Khawatirnya kalau ada kesalahan-kesalahan, tabel aslinya akan rusak. Data di tabel aslinya akan rusak. Nah, tetapi di sisi lain, programmernya kan perlu data aslinya. Nah, karena kondisi seperti ini, data tabelnya di-copy. Jadi, data aslinya juga dapat, tapi data yang mirip itu dapat untuk programnya, tapi data aslinya juga aman. Seperti itu. Nah, itu adalah kenapa kita bisa membuat tabel dengan select seperti ini. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau menyimpan hasil query kita, ya, daripada kita ketik-ketik lagi query-nya panjang-panjang ya, kita mau menyimpan saja, jadi nanti kita bisa baca lagi. Nah, bagaimana kita melakukan itu?
Tetapi hasilnya tetap up to date. Jadi kalau di tabel aslinya ada perubahan itu tetap bisa kita lihat dari hasil query kita. Seperti itu. Bagaimana? Nah, untuk kondisi itu ada objek yang lebih tepat. Objek apa? Objek view. Nah, tapi tidak akan saya jelaskan di video kali ini karena akan ada kesempatan untuk menjelaskan tentang view. Oke, minta maaf sekali saya lupa menyelipkan materi ini pada saat menjelaskan pembuatan tabel karena harusnya ini saya jelaskan pada saat pembuatan tabel. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kali ini juga bisa berguna bagi Anda dalam pembelajaran SQL maupun pembelajaran pembuatan tabel. Sampai jumpa pada video berikutnya.